Laporan penelitian dan artikel ilmiah. Penelitian merupakan fondasi utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lewat penelitian, manusia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang fenomena sosial, alam, budaya, hingga teknologi. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan sistematis, bertujuan untuk memperoleh jawaban yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia bukan sekedar kegiatan akademik, melainkan sebuah upaya untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik melalui pengetahuan. Untuk dapat disebut sebagai penelitian, sebuah proses harus mengikuti metode ilmiah. Metode ilmiah mengharuskan peneliti berpikir rasional. Artinya, setiap langkah harus dapat diterima oleh akal sehat. Data yang diperoleh harus empiris dan diamati oleh panca indera dan tidak semata-mata berdasarkan dugaan. Selain itu, seluruh rangkaian penelitian harus sistematis, mengikuti tahapan logis dari awal hingga akhir. Data harus valid, menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan, dan reliable, artinya bisa diuji kembali di waktu yang berbeda dan tetap menghasilkan temuan yang konsisten. Penelitian yang baik memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, penelitian harus bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis maupun praktis. Kedua, penelitian harus mengandung nilai kebaruan atau novelty. Artinya, penelitian tersebut membawa sudut pandang baru, cara analisis baru, atau memberikan temuan yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian harus mengikuti prosedur ilmiah secara benar dan bersih dari plagiasi. Data harus ditampilkan dengan jelas, bisa berupa uraian naratif, tabel, grafik, atau gambar yang mempermudah pemahaman. Dan yang terakhir, hasil penelitian idealnya dipublikasikan agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Proses penelitian sendiri berlangsung dalam beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti harus jeli menemukan fenomena yang layak diteliti, baik karena adanya kesenjangan informasi, potensi, atau permasalahan nyata yang membutuhkan solusi. Setelah masalah ditemukan, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk melihat teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dari proses itulah peneliti dapat merumuskan masalah secara jelas dan menyusun tujuan penelitian yang akan dicapai. Selanjutnya, peneliti menentukan metode atau desain penelitian yang akan digunakan. Jika penelitian berfokus pada angka, pengukuran, atau statistik, maka metode kuantitatif merupakan pilihan yang tepat. Jika penelitian bermaksud menggali makna, pengalaman, atau fenomena sosial secara mendalam, maka metode kualitatif lebih relevan. Pada beberapa kasus, peneliti juga dapat menggabungkan kedua melalui metode campuran atau mixed methods. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti bekerja berdasarkan pendekatan deduktif, menguji teori, dan mencari hubungan antara variabel. Penelitian ini melibatkan populasi dan sampel, instrumen seperti angket atau tes, serta analisis statistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, terjun langsung ke lapangan, melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, interpretasi, dan penyimpulan. Sementara itu, penelitian campuran memadukan kekuatan dari kedua metode sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Setelah metode ditetapkan, peneliti mulai mengumpulkan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sesuai prosedur. Dalam penelitian kuantitatif, analisis dilakukan menggunakan uji statistik seperti uji normalitas, homogenitas, regresi, korelasi, atau uji T. Sementara dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan secara berulang sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Proses ini membantu peneliti menemukan pola, makna, serta hubungan antar fenomena. Tahap berikutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Dalam laporan penelitian, peneliti menyajikan hasil temuan apa adanya tanpa interpretasi terlebih dahulu. Bagian pembahasan menjadi ruang bagi peneliti untuk menjelaskan makna hasil penelitian, membandingkannya dengan teori dan penelitian relevan, serta menunjukkan nilai kebaruan yang dihasilkan. Pada akhirnya, penelitian ditutup dengan simpulan, yaitu jawaban dari rumusan masalah serta saran yang dapat digunakan oleh peneliti lain, institusi, dan pihak yang membutuhkan.
Selain memahami langkah-langkah peneliti juga perlu menguasai teknik penulisan ilmiah. Setiap kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, harus ditulis sesuai aturan. Kutipan langsung harus sama persis dengan sumber aslinya dan diberi tanda kutip. Sementara kutipan tidak langsung harus diolah kembali menggunakan bahasa peneliti sendiri. Catatan kaki diperlukan untuk memberikan informasi tambahan atau untuk menunjukkan sumber referensi. Daftar pustaka ditulis menggunakan format yang sesuai, seperti APA, MLA, Harvard, Chicago, atau Vancouver. Semua aturan ini penting untuk menjaga kejujuran akademik, menghargai karya orang lain, dan memastikan bahwa penelitian dapat dipercaya. Pada akhirnya, penyusun peneliti bukan hanya persoalan memenuhi tugas akademik. Penelitian adalah sarana untuk melatih pola pikir, kritis, objektif, dan analitis. Ia mengajarkan kita untuk menghargai data, memahami fenomena secara mendalam, dan mencari solusi berdasarkan bukti. Melalui penelitian, kita berkontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan membantu menjawab berbagai persoalan yang ada di Indonesia.